There was another rider as well. Veda Pratama was a bit of a standout rider in race one. Wow. Just until the end, dearie me. He said after the race, of course, that it was Indonesia Independence Day yesterday, so he wanted a good result for that. Couldn't quite get it then. Suasana panas di pedok Red Bull Rookie Cup tak berhenti meski musim telah usai. Dua nama besar, Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte, kini berada dalam sorotan utama. Tim pengembangan RBRC dikabarkan mengadakan pembicaraan intens dengan keduanya setelah beberapa pabrikan Moto3 menyatakan minat untuk memberikan ruang di musim depan. Konsistensi dan performa luar biasa sepanjang musim membuat Veda dan Uriarte menjadi incaran. Konsistensi dan performa luar biasa sepanjang musim membuat Veda dan Uriarte menjadi incaran. Uriarte tampil sebagai juara, sementara Veda menutup musim sebagai runner-up. Dengan gaya balap agresif yang memikat penggemar dan pengamat, tim pengembangan RBRC tak ingin momentum ini berlalu begitu saja. Diskusi serius digelar untuk memastikan arah karir keduanya, mengingat beberapa tim Moto3 sudah menunjukkan ketertarikan nyata. Situasi ini menjadi titik krusial bagi Uriarte. Dukungan pabrikan besar Eropa membuat jalannya relatif terbuka. Namun bagi Veda, status runner-up sekaligus rider Asia dengan nilai komersial tinggi menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa tim dikabarkan siap memberikan tempat utama, bukan sekedar pelapis. RBRC pun berada di posisi penting sebagai penghubung antara pabrikan dengan pembalap. Negosiasi intens ini menentukan tim mana keduanya akan berlabuh, sekaligus bagaimana arah rivalitas mereka berlanjut di level Moto3. Pembicaraan intens antara RBRC, Veda, dan Uriarte menegaskan bahwa masa depan keduanya sedang diperebutkan banyak pihak. Dengan minat kuat dari pabrikan, tinggal menunggu waktu kapan keputusan resmi diumumkan. Yang jelas, Veda dan Uriarte siap membuka babak baru karir mereka di kelas Moto3. Dani Ribalta sebut RBRC musim ini terlalu besar atensinya karena sosok Veda dan Uriarte. Red Bull Rookie Cup 2025 mencuri perhatian besar publik. Direktur pengembangan RBRC Dani Ribalta bahkan menyebut musim ini sebagai salah satu yang paling menyita atensi sepanjang sejarah ajang tersebut. Alasannya jelas, hadirnya dua sosok muda yang jadi pusat sorotan, Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Brian Uriarte dari Spanyol. Menurut Ribalta, kehadiran Veda dan Uriarte membawa energi baru. Rivalitas keduanya tak hanya menghadirkan tontonan, menegangkan di lintasan, tetapi juga mengundang perhatian dari pabrikan, sponsor, hingga media internasional. RBRC tahun ini berbeda, atmosfer terasa lebih besar, lebih ramai, dan lebih diperhatikan. Semua itu karena Veda dan Uriarte tampil luar biasa. Mereka bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga figur yang membuat ajang ini hidup, ujar Ribalta. Daya tarik keduanya bahkan membuat RBRC kerap jadi sorotan utama di berbagai media olahraga, sejajar dengan kelas Moto3. Veda tampil penuh agresivitas dan mental baja, sementara Uriarte menunjukkan kedewasaan strategis sebagai juara. Kombinasi ini membuat persaingan semakin dramatis dan menarik diikuti hingga race terakhir kemarin. Ribalta menilai atensi besar ini menjadi kabar baik bagi masa depan RBRC. Pasalnya ajang ini memang dirancang sebagai gerbang menuju Moto3. Dengan sorotan sponsor dan pabrikan yang meningkat, peluang bagi rider muda lain juga akan terbuka lebih lebar. Namun Ribalta juga mengingatkan bahwa sorotan besar bisa menjadi tekanan tambahan. Veda dan Uriarte disebut harus bisa menjaga fokus karena perjalanan mereka baru saja dimulai menuju level yang lebih tinggi. Pernyataan Dani Ribalta menegaskan satu hal, musim RBRC 2025 begitu spesial. Sosok Veda dan Uriarte berhasil mengubah wajah kompetisi dari sekedar ajang pembibitan menjadi panggung utama perhatian dunia balap motor. Dan dari sinilah keduanya kini siap melangkah ke level Moto3 dengan sorotan yang semakin besar. Veda dan Uriarte akan semakin buktikan rivalitas mereka di level yang lebih tinggi Moto3. Duel panas antara Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte belum akan berakhir. Setelah menjadi pusat perhatian sepanjang musim Red Bull Rookie Cup 2025, kini keduanya dipastikan melangkah ke level yang lebih tinggi, kelas Moto3.
Rivalitas yang sebelumnya hanya menjadi cerita jalur pengembangan akan kembali teruji di panggung dunia. Selama musim RBRC, Veda dan Uriarte berhasil menciptakan atmosfer kompetisi luar biasa. Uriarte tampil sebagai juara umum, sementara Veda mengunci runner-up dengan penampilan agresif, penuh determinasi, dan seringkali membuat pedok bergemuruh. Kini keduanya sama-sama mendapatkan tempat untuk naik kelas. Bagi banyak pihak, ini adalah awal dari babak baru rivalitas yang lebih sengit. Di level Moto3, rivalitas keduanya bukan hanya soal siapa tercepat, tetapi juga tentang siapa yang mampu beradaptasi dengan motor dan tim profesional. Veda membawa harapan besar Asia dengan nilai komersial yang tinggi, sementara Uriarte datang dengan status juara RBRC dan dukungan kuat dari Akademi Eropa. Rivalitas ini dinilai akan menjadi magnet baru Moto3 musim depan. Publik ingin melihat apakah Veda bisa membalas dominasi Uriarte, atau justru Uriarte tetap mempertahankan superioritasnya. Selain itu, sorotan sponsor dan pabrikan akan semakin tajam. Moto3 bukan lagi sekedar ajang pembibitan, melainkan panggung penentuan siapa yang benar-benar siap melangkah menuju Moto2, bahkan MotoGP. Veda dan Uriarte kini berdiri di gerbang tantangan baru. Rivalitas mereka di RBRC hanya permulaan di Moto3. Dunia akan menyaksikan apakah persaingan ini akan melahirkan legenda baru dan sejarah balap motor dunia. Jadi menurut kalian seberapa besar peluang Veda keluar dari Honda Asia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.